Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel tutorial dari almizan.id. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu fitur transaksi yang ada di Almizan, yakni transaksi aset. Aset sendiri merupakan modal sebuah bidang usaha yang dapat berupa barang atau benda dan bangunan, di mana hal tersebut dikategorikan sebagai inventaris dan akan mengalami proses penyusutan dalam periode bulanan atau tahunan. Hal tersebut dimaksudkan supaya laporan keuangan dari tiap bidang usaha tidak terlalu banyak dan bertele-tele. Nah, untuk masuk ke menu dari transaksi aset ini, kita bisa masuk melalui icon 3 bar yang ada di pojok kiri atas, teman-teman. Kita klik icon bar yang ada di pojok kiri, kemudian kita pilih transaksi. Nah, di sini ada manajemen aset, teman-teman. Kemudian kita pilih di bagian daftar aset. Nah, sebelum masuk ke transaksi penyusutan ataupun transaksi pembelian aset, di sini kita masukkan dulu daftar asetnya, teman-teman. Kita klik tambah aset. Nah, di sini muncul form untuk menambahkan data asetnya. Kita masukkan untuk nama aset. Kita misalkan bangunan. Nah, seperti ini. Bangunan koperasi. Nah, kemudian kita pilih untuk akun perkiraannya, perkiraan asetnya, kita pilih di bangunan, teman-teman. Kita coba cari. Nah, ini bangunan 011502. Nah, ini kemudian pilih juga untuk akun perkiraan akumulasi inventarisnya, teman-teman. Kita akan coba pilih. Nah, ini ada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, kemudian untuk akun perkiraan beban penyusutannya juga kita sesuaikan ya, teman-teman, di sini. Nah, kita masukkan ke akun 06, ya, ini beban penyusutan aset tetap, teman-teman. Jika sudah, kita scroll ke bawah. Kita bisa mengisikan masa guna per bulannya, teman-teman. Kita misalkan 12 bulan. Kemudian kita klik simpan jika sudah semua. Nah, data inventaris tersimpan. Dan kita klik kembali. Nah, akan otomatis masuk di tabel dari daftar aset, teman-teman. Di sini nama aset yang kita tambahkan tadi ada bangunan koperasi, kemudian masa guna 12 bulan. Nanti ada juga total perolehan, nilai penyusutan, dan juga nilai buku, teman-teman. Di sini kita juga bisa melakukan hapus aset jika ada data aset yang sudah tidak digunakan atau salah input, bisa dihapus melalui aksi. Kita klik di nama aset. Ini untuk memunculkan detail dari data yang kita tambahkan tadi, teman-teman. Bisa juga untuk melakukan edit data. Nah, misalkan nama masa gunanya per bulan itu keliru, bisa kita ganti, ataupun nama asetnya yang salah bisa juga kita ganti di sini, teman-teman. Kita klik kembali. Setelah itu kita akan masuk ke transaksi dari aset sendiri, teman-teman. Kita masuk ke menu transaksi dulu, kemudian kita pilih manajemen aset lagi. Ini kita masuk ke transaksi harian untuk aset, teman-teman. Nah, di tampilan dari transaksi harian aset ini kita bisa menambahkan jenis transaksi aset, yakni pembelian atau penyusutan aset, teman-teman. Di sini ada dua menu utama juga, transaksi baru dan juga kartu aset, teman-teman. Kita pilih untuk data asetnya, kita akan menambahkan pembelian aset. Di sini kita klik di bagian bangunan koperasi yang tadi kita tambahkan, teman-teman. Nah, di sini akan langsung tertambahkan untuk data asetnya dan juga nama asetnya, teman-teman. Untuk tanggal transaksi kita sesuaikan. Kemudian nomor referensi kita
bisa isikan dan sesuaikan. Untuk pembelian aset, kita misalkan BA saja teman-teman, beli aset. Kita misalkan BA 0001. Nah, seperti ini. Kemudian untuk keterangannya bisa kita sesuaikan juga terkait transaksi pembelian asetnya. Ini kita misalkan pembelian aset bangunan. Nah, bangunan kantor. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk keterangan, jika sudah selesai terinput seluruhnya, kita klik selanjutnya untuk mengisi form dari rincian transaksi teman-teman. Kita klik selanjutnya. Kemudian untuk harga aset, kita bisa sesuaikan teman-teman, harga asetnya itu berapa. Aset yang akan kita beli ya teman-teman, ini kita bisa sesuaikan harga asetnya di sini. Kita misalkan nih 1M untuk, karena ini bangunan ya teman-teman. Kita misalkan seperti itu. Kemudian untuk jumlah pembelian ini bisa kita sesuaikan teman-teman. Untuk barang mungkin bisa lebih dari satu, tergantung dari barangnya teman-teman. Karena ini bangunan, kita masukkan satu. Kemudian pilih nomor akun perkiraan asetnya yang nanti akan bertambah di kredit teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masukkan akun perkiraan dari bank teman-teman. Nah, ini. Kemudian jika sudah selesai terinput seluruhnya, kita klik simpan saja teman-teman untuk menyimpan transaksi pembelian aset tadi. Kita klik simpan. Nah, transaksi aset tersimpan. Kemudian kita juga akan mencoba menambahkan transaksi untuk penyusutan aset teman-teman. Untuk jenis transaksi asetnya kita geser atau kita klik di bagian penyusutan aset yang merah ini. Kemudian data asetnya kita sesuaikan. Kita pilih di bagian mobil operasional. Nah, kemudian tanggal transaksinya per tanggal hari ini. Kemudian nomor referensinya kita sesuaikan juga teman-teman, karena ini pembelian. Kita misalkan PA 01. Kemudian keterangannya kita misalkan untuk penyusutan aset kendaraan operasional. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita klik selanjutnya untuk mengisi form rincian transaksi seperti yang tadi kita lakukan. Nah, perbedaannya di sini, jika kita melakukan pembelian aset dan juga penyusutan aset, di sini muncul harga perolehan, jumlah barang, total perolehan, masa guna, dan penyusutan per bulannya teman-teman dari aset yang pernah kita beli. Nah, di sini untuk total penyusutan bisa kita sesuaikan. Karena ini kendaraan, kita coba seperti ini saja teman-teman. Kemudian jika sudah, kita klik simpan saja teman-teman di sini untuk menyimpan transaksi penyusutan aset teman-teman. Kita klik simpan. Nah, transaksi aset tersimpan. Kemudian kita coba cek melalui kartu aset teman-teman jika sudah terinput seluruhnya. Untuk kartu aset sendiri bisa kita klik di pojok kiri atas yang menu hijau ini teman-teman. Nah, di sini akan muncul untuk pilih data asetnya.
Nah, ini tadi ada bangunan koperasi dan juga mobil operasional. Nah, kita pilih mobil operasional. Di sini akan muncul untuk kolom dari data perolehan dan juga penyusutan aset barangnya, teman-teman. Harga perolehannya berapa, kemudian masa guna per bulan berapa, penyusutan ke berapa, jumlah barangnya. Nah, akan muncul di sini. Kemudian untuk rincian transaksi penyusutan asetnya akan muncul di sini juga, teman-teman. Akun debit dan kreditnya, kemudian saldonya berapa, pembelian dan penyusutan dengan nominal berapa, teman-teman, akan muncul di sini. Nah, ini untuk detail dari rincian transaksi penyusutan aset, teman-teman. Di sini kita bisa untuk hitung ulang jika ada transaksi yang baru terinput. Nah, jika sudah untuk melakukan transaksi pembelian atau penyusutan aset, ini kita coba untuk melihat dari set bangunan koperasi. Nah, ini ada transaksi pembelian aset bangunan kantor. Ini tadi yang kita inputkan, teman-teman, dengan harga perolehan sekitar 1M, kemudian masa guna per bulannya 12 bulan. Nah, ini. Kemudian jika sudah, kita akan coba lihat untuk detailnya, teman-teman. Kita masuk ke menu manajemen aset lagi. Kita masuk ke daftar transaksi aset dulu, teman-teman. Nah, di bagian dari menu daftar transaksi aset ini, kita bisa melihat untuk detail dari transaksi aset, baik penyusutan maupun pembelian yang kita lakukan di awal tadi. Untuk kartu asetnya, teman-teman, di sini ada keterangan penyusutan aset dengan nominal 70 juta. Kemudian untuk melihat detail kartunya, kita klik di bagian nomor transaksi. Nah, ini akan muncul detail dari kartu asetnya, teman-teman. Dan nomor jurnal, kemudian referensi, tanggal, data asetnya, nomor aset sekian dengan nama aset sekian, keterangannya apa, jumlah transaksinya berapa, akan muncul di bagian kartu aset ini, teman-teman. Kita klik kembali. Kita juga bisa mencari berdasarkan kategori per tanggal, ya, teman-teman, dari periode transaksi yang kita inputkan tadi. Kita klik tampilkan. Nah, ini dari menu daftar transaksi aset, kita akan beralih atau mencoba melihat dari menu posting aset, teman-teman. Kita masuk ke halaman transaksi, kemudian pilih manajemen aset di bagian penyusutan aset, teman-teman. Nah, di bagian menu posting penyusutan aset ini akan kita coba untuk melakukan posting, teman-teman. Kita klik transaksi baru, maka akan muncul tabel yang berisikan seluruh transaksi yang kita lakukan di awal tadi, teman-teman. Ini ada transaksi mobil operasional yang akan kita posting untuk penyusutannya, teman-teman. Kita klik selanjutnya. Nah, di bagian keterangan ini kita bisa melakukan edit untuk tanggal postingnya, teman-teman. Ingin kita posting per tanggal hari ini atau kapan. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, posting penyusutan berhasil. Nah, itu tadi terkait untuk transaksi dari manajemen aset, teman-teman. Nantikan tutorial dari almizan.id selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.